Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis, para pemirsa yang berbahagia. Perkenalkanlah, saya nama Umi Hani, mahasiswa program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini FTIK UIN Sunan Kalijaga, mempresentasikan mata kuliah studi hadis dengan tema hadis ditinjau dari kualitasnya. Kita ketahui bersama bahwa hadis merupakan peninggalan Rasulullah Muhammad SAW yang paling berharga bagi umat Islam. Hadis mencakup semua ucapan, perbuatan, ketetapan dan perangai Nabi Muhammad SAW yang telah terkumpul menjadi satu dalam sebuah karya besar dan agung, dan telah bertahun-tahun lamanya dikumpulkan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama hadis. Bagi orang Islam, kedudukan hadis menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Karenanya, salah satu materi yang harus kita ketahui dalam mempelajari ilmu hadis adalah mengenali klasifikasi hadis. Di antaranya, materi hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Klasifikasi hadis dari segi kualitas maksudnya adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas orang yang meriwayatkan, perawi atau reporter. Mengapa perlu ada klasifikasi hadis dari segi kualitas? Alasannya adalah 1. Perawi harus memiliki standar yang benar dalam melakukan proses transmisi hadis. Yang kedua, boleh tidaknya hadis dibagi dalam hujjah atau dalil keagamaan. Adapun macam-macam hadis dari segi kualitas yaitu 1. Hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih definisinya menurut bahasa artinya selamat dari penyakit dan bebas dari aib. Sedangkan menurut istilah hadis sahih, Imam Al-Nawawi menyampaikan yaitu huwa mattasola sanatuhu bil udhulil dhabidin min ghairi syududin wala mu'allilin. Hadis yang sanadnya bersambung, adil, dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Maksud definisi dari hadis sahih di sini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan dan tidak ada kecacatan, syadz ataupun milat. Contoh hadis sahih dapat kita lihat bersama di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur, rawahul Bukhari. Analisis terhadap hadis tersebut adalah 1. Sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadis tersebut telah mendengar dari gurunya. Bisa kita lihat bersama, Imam Al-Bukhari mendengar langsung dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendengar langsung dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mendengar langsung dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab mendengar langsung dari Muhammad bin Jubair. Kemudian Muhammad bin Jubair mendengar langsung dari ayahnya yang bernama Mut'im. Semua rawi pada hadis tersebut adalah dhabit. Adapun sifat-sifat para rawi tersebut menurut para ulama hadis al-jahru wa ta'dil, bisa kita lihat bersama bahwa Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang thiqah muttaqin. Malik bin Anas adalah seorang imam hafidh. Ibnu Shihab adalah ahli fikih dan hafidh, sedangkan Muhammad bin Jubair adalah seorang ahli thiqah. Kemudian Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat. Analisis yang ketiga, dalam hadis tersebut tidak ada syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak ada cacat atau ilat.
Kita lanjutkan kepada kualitas hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Definisi hadis hasan menurut bahasa berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah adalah huwa mattasola sanaduhu binaqli adlin khafifil dhabti wa sallama minasyududi wal illati. Artinya, hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, terdapat kekurangan daya hafalan dan selamat dari syad dan illat. Namun, kerusakan yang di sini adalah kerusakan yang tidak parah. Boleh jadi kerusakan tersebut dijaga oleh perawinya dengan aktif memelihara hadis dengan cara mencatat. Kita lanjutkan contoh hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman At-Tubai an Abi Imran Al-Jawni an Abi Bakr bin Abi Musa Al-Asy'ari qala sami'tu Abi bi hadratil udwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Al-hadis. Telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abi Imran Al-Jawni dan Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku ketika musuh datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas bila kita perhatikan bersama, sanadnya bersambung. Namun analisis dari hadis tersebut ternyata ada seorang rawi yang tidak sikoh. Kita perhatikan bersama bahwa Qutaibah adalah seorang yang sikoh. Ja'far bin Sulaiman At-Tubai menurut ulama hadis ini adalah tidak sikoh. Kemudian Abi Imran Al-Jawni adalah seorang yang sikoh. Kemudian Abi Bakar bin Musa Al-Asy'ari adalah sikoh. Dengan demikian, hadis di atas adalah termasuk hadis hasan karena semua rawinya adalah dhabit kecuali salah satu rawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman At-Tubai. Berlanjut ke macam-macam hadis sahih. Hadis sahih itu sendiri dibagi menjadi dua, hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Sahih li dzatih maksudnya adalah sudah sahih dengan sendirinya. Teks-teks yang ada, sanad dan perawi hadisnya semua sudah menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Sedangkan sahih li ghairi maksudnya adalah hadis yang bernilai hasan, namun ada riwayat lain yang menguatkannya sehingga menguat menjadi sahih. Gambarannya adalah bahwa ada salah satu hadis yang bernilai hasan, kemudian ditemukan salah satu hadis lain yang lebih kuat dan ternyata kekuatannya itu menjadikan hadis itu menjadi hadis sahih. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua macam, hasan li dzatih dan hasan li ghairih. Hasan li dzatih maksudnya adalah hasan dengan sendirinya. Artinya dalam teks hadis itu sendiri sudah menunjukkan bahwa hadis itu bernilai hasan. Kemudian hasan li ghairi maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang dhaif. Namun dhaifnya bukan karena banyak kesalahan, tidak fasik, dan diriwayatkan oleh seorang perawi lain yang lebih tinggi hafalan dan maknanya. Baiklah, kesimpulan dari hadis sahih dan hadis hasan bisa kita lihat dalam gambar di bawah ini, bahwa hadis sahih adalah hadis yang benar, kemudian hadis hasan adalah hadis yang baik. Namun keduanya, baik hadis sahih maupun hadis hasan adalah hadis yang sama-sama sanadnya bersambung, adil, dhabit, tanpa illah dan tanpa syad.
Namun dalam hadis hasan kita temukan bahwa kekurangan dalam hafalan atau ketobitannya. Yang terakhir, di manakah kita bisa melihat kitab hadis sahih dan kitab hadis hasan? Hadis sahih dan hasan dapat kita temukan dalam kutubus sittah yang sudah sangat masyhur dan sangat terkenal di kalangan orang Islam. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Di sini jumlah hadisnya ada 7.397. Kualitasnya jelas adalah hadis yang sahih. Di sana hadis tersebut memuat atau menghimpun tentang hadis tentang akidah, hukum, etika makan, minum, akhlak, perbuatan baik dan tercela, dan tarikh. Yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Di sana terdapat 7.275 hadis yang kualitasnya adalah semuanya sahih. Isi dari hadis tersebut adalah sama dengan kitab hadis Bukhari. Yang ketiga adalah kitab hadis An-Nasa'i. Di sana terdapat 5.671 hadis dengan kualitas hadis ada yang sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya di sini sedikit. Kemudian yang keempat adalah kitab hadis Sunan Imam Abu Dawud. Di sana ada 5.274 hadis dengan kualitas hadis ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Kemudian yang kelima adalah kitab Sunan At-Tirmidzi. Ada 3.959 hadis dengan kategori hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang keenam dapat kita temukan kitab hadis sahih dan hasan dalam kitab hadis karya Ibnu Majah dengan jumlah hadis 1339. Kemudian beberapa kitab hadis karya Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, Sahih Ibnu Huzaimah, dan Sahih Ibnu Hibban. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.